Thank you aja ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah sudah mendengar suara saya? Dengar. Masuk? Keras nggak? Halo? Suaranya kecil banget. Suaranya kecil banget. Kecil ya? Mas Rizdi suaranya kecil banget. Oh iya Pak, ini sedang dicoba lagi. Cek, cek, cek. Masih kecil ya? Sudah kedengaran, Kak? Cek, cek, cek. Sudah terdengar keras? Wah, masih Pakai echo. kecil, Kak. Pakai echo. Banget, Kak. Dah. Iki wis tak gedheke pol, Mas. Tapi masih kecil ya. Ada nggak? Kedekatan itu. Efek. Mbak Dian apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ah, ternyata penari juga ya. Cuma bisa dikit-dikit lah. Itu masih ada kaitannya dengan Panji ya Mbak ya, tariannya ya? Yang kemarin itu ini Pak, iyalah Panji-Panji gitu. Cuma kemarin yang versi Putri kemarin. Oh, okay. Bagus lah. Enggak ada suaranya ya. Harus diperbaiki kok. Tadi kecil banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar keras? Nah, sudah bagus ini Mas Rizdi. Sudah, Mas. Nah. Oh iya, ini pakai HP ya, Pak? Oh, gitu nggih. Nggih. Nggak pakai echo ini kok sebelumnya. ada ekonya. Iya. Belajar. Selamat malam. Sekarang pukul 19.54. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Ini apa ini? Ya. Sekarang pukul 19.54. Ini apa? Ini di sini. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:54, alangkah lebih baiknya kita mulai saja ya. Dan juga karena Bu Julia pemateri kita juga sudah hadir, untuk memulai, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan untuk belajar bersama, diskusi bersama dalam acara diskusi kreatif yang kelima dengan tema HOTS atau High Order Thinking Skill bersama pemateri kita, Ibu Julia. Nah, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang baik order thinking skill. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan atau pengantar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Kurniawan selaku founder Rumah Kreatif Wadas Kelir dan juga kepala sekolah di Sekolah Menulis Rumah Kreatif Wadas Kelir. Apakah Pak Guru sudah hadir? Assalamualaikum. Dengaran suara saya? Ya. Oh ya, sudah didengar, Pak. Ya, langsung saja kepada Pak Guru, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mbak Julia Budi Harja. Dalu Mas, selamat malam teman-teman. Dalu Mbak Julia yang saya hormati. Banyak teman-teman yang lain ya dari Sekolah Menulis Wadas Kelir dan ada yang dari luar juga. Awalnya sebenarnya pengen untuk kelas sendiri gitu, tetapi karena banyak animo ya kita buka untuk malam ini kita sharing berbagi kaitannya tentang berpikir ya, HOTS gitu ya. Sebelum itu saya sampaikan beberapa proyek yang sedang kita lakukan ya. Yang pertama kelas pendampingan mohon ditunggu ya. Kita sedang mencari celah untuk bisa masuk, sepertinya penerbit udah mulai open lagi ya, terutama penjualan tertinggi dari editor masih dikuasai di buku-buku aktivitas. Jadi buku aktivitas masih kuat gitu. Anak-anak usia dini biasanya menjelang tahun ajaran baru sangat tinggi gitu ya. Teman-teman bisa menyiapkan, makanya bulan ini sekolah menulis hanya ada nanti kelas buku aktivitas saja karena sudah dihandle dengan kelas kerjasama ya. Ada 2 kerjasama yang harus kita selesaikan di bulan ini. Kemudian yang kedua untuk program Alex saya udah membaca semua dongeng teman-teman, 61 dongeng, satu kebahagiaan dan kebanggaan saya bisa menikmati dongengnya teman-teman semua ya, macam-macam rasanya deh, nano-nano. Dan itu banyak berpikir, saya jadi senang dan banyak kemudian di otak saya muncul riset-riset yang harus saya kembangkan di sini ya. Saya senang sekali. Nah, 25 dongeng yang sudah saya pilih kemarin itu versi saya ya. Versi saya sudah saya kirimkan ke Mbak Reni. Alex, Mbak Reni akan dibuka besok pagi karena Mbak Reni besok baru ke kantor, jadi akan dibuka dan akan dipelajari. Tapi ada beberapa yang sudah dibaca dan komentarnya satu. Mas Heru, kok panjang-panjang ya? Jadi mungkin nanti kalau ada catatan lagi, pemadatan lagi, mungkin bisa dipadatkan lagi. Kenapa? Karena kaitannya dengan kita sedang memikirkan format bagaimana 61 dongeng bisa diakomodir semuanya, jadi terbit semuanya. Gitu ya. Itu berarti kalau dibuat 2 halaman ada 120 halaman. Ya. Itu aja sedang berpikir ilustrasinya. Itu jadi mohon kesabaran. Kalau teman-teman mau tahu satu buku yang digarap Gramedia, saya biasanya 2-3 tahun. Paling cepat 1 tahun. Ya.
makanya di sela-sela ini project ini selesai nanti ya proses udah ke ilustrasi kita buat project-project lagi yang bisa bekerja sama untuk mengakomodir karya teman-teman. Kemudian yang ketiga kelas-kelas biasa ya. Nah pada kesempatan kali ini saya dan Mbak Julia sempat diskusi ya soal menambahkan aspek yang baru di dalam dongeng kolaborasi LX ini kaitannya dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill ini. Saya tertarik ini dan kemudian kita sepakati gimana kalau kita buat pemahaman teman-teman ya, siapa tahu ya, saya berharap nanti saya akan diskusikan dengan Mbak Reni ya, tim pro project kita kaitannya dengan memasukkan aspek HOTS di dalam dongeng kita itu nanti bentuknya kayak apa. Nah, nanti Mbak Julia akan menjelaskan banyak hal di sini. Saya nanti cukup 10 menit aja ya untuk pemaparan saya udah share materinya. Saya tadi menulis 4 jam, itu tulisan tadi saya tulis 4 jam. Jadi 2 jam saya nulis ya, 2 halaman, capek dikit, saya nyirami tanaman, pindahin tanaman, sekitar setengah jam, 45 menit, kemudian saya lanjutin lagi, saya nulis lagi. Jadi kemudian saya membuat status, kalau yang tadi baca status saya, menulis itu melelahkan dan meletihkan, tetapi di situ kita sedang belajar berpikir yang bagus. Oke, teman-teman, itu yang saya sampaikan malam ini. Kita akan belajar bersama ya. Moga-moga mendapatkan kita banyak ilmu pengetahuan kaitannya dengan menulis. Nah, pada kali ini saya akan cerita dikit paper saya ya. Saya ini pakai ini aja. Saya mencoba membedah dari aspek kinerja berpikir, dan ini nanti contoh-contohnya adalah dongeng teman-teman yang baru saya baca. Ini jadi catatan penting buat kita semua. Ya. Saya mulai dari ini. Ya. Saya baru bahas menulisnya saja, yang membaca mungkin nanti jadi satu artikel sendiri. Jadi mungkin ini udah 5 halaman, jadi 10 halaman satu artikel. Saya bahas begini, jadi teman-teman, saya meyakini, kita harus meyakini benar bahwa ya, ada saat kita menulis itu ada tahap-tahapan berpikir yang harus teman-teman pahami benar. Ya, saya akan bicara itu. Ada 4 tahapan berpikir. Saya masuk ke proses kreatifnya, nanti Mbak Julia masuk ke konten. Ya. Kayaknya pas nanti saya masuk ke proses kreatif berpikir. Jadi ada 4 tahap berpikir yang harus teman-teman kita perhatikan semua dalam hal menulis dongeng. Saya masuk ke dongeng ya. Kita masuk dulu, apa itu berpikir? Saya baru membaca bukunya Daniel Kahneman ya. Buku ini bestseller. Daniel Kahneman itu peraih Nobel di bidang ekonomi. Dia membuat suatu riset, tapi juga dia ahli psikolog. Kemudian dia membuat satu batasan tentang berpikir atau thinking. Bukunya berjudul Thinking Fast and Slow, berpikir cepat dan berpikir lambat. Kahneman itu mengidentifikasi atau mendefinisikan bahwa berpikir itu adalah satu kerja ingatan kita di dalam memahami suatu informasi atau pengetahuan. Satu itu. Jadi kerja ingatan kita di dalam memahami suatu informasi tertentu. Tetapi kerja ingatan kita ya harus diikuti dengan kemampuan kita di dalam mempertahankan perhatian. Konsep perhatian ini dibahas juga di dalam bukunya Montessori, Absolute Mind. Dia bilang bahwa orang cerdas itu kecenderungannya adalah dia bisa mempertahankan perhatian. Jadi maaf nih Bapak Ibu semua, kalau kita diajak ngobrol tentang ilmu setengah jam aja udah nggak suka, jadi kita selalu gagal dalam mempertahankan perhatian. Nah, dalam proses memberdayakan ingatan dan mempertahankan perhatian, selalu akan ada tekanan waktu. Yang ketiga itu, aspek tekanan waktu yang menekan kita. Ya, waktu kita menulis, waktu kita dikejar deadline, itu menekan kita. Nah, ketiga hal ini selalu akan menimbulkan satu namanya itu apa itu? Kahneman bilang namanya itu efek mental ya. Jadi efek mental itu kaitannya dengan bahwa
proses berpikir yang kita lakukan dengan memberdayakan ingatan, berusaha mempertahankan fokus perhatian, kemudian dalam tekanan waktu, itu akan menimbulkan dampak penting bagi proses mental kita. Saya pakai konsep ini. Nah, di dalam menulis pun demikian saya pikir. Pertama, kita akan mencoba menggali informasi, pengalaman, pengetahuan dalam kehidupan kita, ya, dalam rangka untuk mendapatkan satu gagasan yang akan kita tulis. Kemudian kita harus selama 2 jam mempertahankan perhatian. Makanya kalau nyambi-nyambi itu nggak jadi-jadi, karena fokus perhatiannya itu nggak kuat gitu. Nah, saya melihat satu titik kelemahan kita sekarang di era sekarang adalah fokus perhatian yang kuat. Makanya Montessori bilang di anak usia dini itu harusnya mulai dipertahankan bagaimana cara mempertahankan perhatian yang kuat. Ya. Kita lihat anak-anak kalau udah main Lego 2 jam, dia fokus sekali, maka dia akan mendapatkan banyak hal. Nah, sehingga akan memberikan dampak mental. Nah, saya pakai kerangka ini, teman-teman bisa baca, saya tidak berpanjang lebar. Nah, saya merumuskan ada 4 tahap berpikir saat kita itu sedang menulis dongeng. Ya. Oke. Tahap berpikir yang pertama, coba kita refleksikan pengalaman kita, walaupun ini masih impresif gagasan saya, tapi siapa tahu memberikan manfaat dan perlu diuji kebenarannya dengan riset ya. Saya jadi kepikiran untuk riset ini nanti ke teman-teman. Yang pertama, kinerja berpikir kita saat menulis dongeng adalah kinerja berpikir dalam menaklukkan kehendak kita yang punya kecenderungan spontan dan selalu takluk dengan kepuasan diri dan lingkungan. Apa itu kehendak? Kehendak itu adalah satu respon spontan kita terhadap lingkungan kita yang kecenderungan kehendak kita itu adalah selalu ingin memuaskan diri kita. Jadi saya ambil berpikir begini, kalau teman-teman itu lihat sampah tergeletak di jalan, maka sebenarnya kinerja berpikir kita dengan rasionalitas kita akan mengatakan ambillah sampah itu, masukkan ke dalam tong sampah. Itu namanya kinerja berpikir. Tetapi kenapa kita tidak mengambil sampah itu? Karena kehendak kita tidak menginginkan itu. Kehendak kita itu mengatakan sisi yang lain, ngapain sih ngambil sampah itu, lelah-lelahin aja, mendingan nggak usah. Sama, saya pikir bahwa kinerja berpikir kita saat menulis sama. Kita tahu benar bahwa hari ini harus nulis dongeng, itu sudah kita jadwal, tetapi kehendak kita yang dikondisikan oleh lingkungan, tubuh, dan sebagainya seringkali membuat kita malas dan kemudian tidak melakukan kinerja pikiran kita. Nah, ini kan mager ya, malas dan sebagainya itu menjadi satu sekarang. Maka kerja berpikir pertama kali kita menulis dongeng adalah kita mampu nggak menggerakkan kinerja berpikir kita dalam menaklukkan kehendak kita. Kalau tidak bisa, ngapain aja gitu. Ngapain kita belajar sungguh-sungguh? Ngapain kita serius banget? Ngapain lelah-lelahin aja? Kan itu kehendak kita sebagai manusia. Tentu saja beda dengan kehendak Tuhan ya. Kalau kehendak Tuhan itu terminologinya adalah apapun yang dikehendaki Allah selalu baik. Tuhan kita selalu baik. Adapun ada ketidakbaikan itu baik bagi kita sebenarnya kalau kita mau. Tetapi kehendak kita berbeda. Kehendak kita sangat situasional dan biasanya adalah respon-respon kita yang sangat memanjakan diri kita. Nah, maka teman-teman, kerja pikir kita pertama kali menulis dongeng adalah kerja menaklukkan kehendak. Rasionalitas kita mampu nggak menaklukkan kehendak-kehendak kita? Ini penting bagi kita ya. Makanya ada yang disebut namanya mendisiplinkan kehendak. Montessori bilang bahwa sekolah itu adalah melakukan pendisiplinan kehendak kita sehingga kehendak kita itu didisiplinkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu ya. Salah satunya adalah menulis. Itu pertama, teman-teman. Saya memahami kita punya kerja untuk menaklukkan kehendak kita ya, melalui kinerja berpikir yang bagus. Oke, tahap pertama kita udah selesai. Masuk tahap kedua. Apa? Tahap kedua adalah tahap di mana kita akan berpikir bagaimana pikiran kita berkinerja dalam menyiapkan materi dongeng yang akan kita tulis.
bagus bagi kita adalah ketika kita berpikir materi dongeng apa yang akan kita tulis, maka di situ kinerja kita akan merefleksikan satu pengetahuan atas dongeng-dongeng yang sudah kita baca. Oke. Yang kedua, merefleksikan pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita alami. Menyeluruh inilah yang melahirkan nanti adanya ide gagasan. Nah, ini kerja lagi ini. Kalau pikiran kita nggak mau bekerja begitu, mikirin aku harus nulis dongeng apa ya, aku harus ini konsep dan sebagainya, maka nggak bagus nanti dongengnya, asal keluar aja. Nah, ini kinerja kedua yang harus kita pahami benar, bahwa setelah kita bisa berdayakan pengetahuan dan pengalaman kita untuk membahas satu konsep. Jadi kalau kita nggak punya ide, persoalan pertama adalah kita tidak punya banyak pengetahuan tentang dongeng atau kurang baca. Yang kedua, kita tidak mampu memetodologiskan bagaimana merefleksikan mendapatkan satu ide gagasan. Itu PR kita bersama. Nah, ketika kita sudah mampu menciptakan ide gagasan, mencoret-coret, ya, menskemakan, kemudian membuat outline yang bagus, ya. Ini bisa jadi ini sangat panjang prosesnya, ini lebih panjang dari nulisnya. Kalau teman-teman terbiasa menulis dongeng itu diskemakan dulu dengan sangat rapi, dengan sangat bagus, itu kekuatan tersendiri yang kuat. Nah, kecenderungan kita kan sering mengabaikan tahap kedua. Pokoknya langsung tulis, plek. Sehingga yang terjadi adalah banyak hal-hal antara satu kalimat dengan kalimat lain, kejadian-kejadian tidak runtut, dan sebagainya. Ini PR berpikir kita. Nah, apabila tahap kedua sudah kita taklukkan, mampu membuat skema coret-coret yang bagus, maka kita masuk tahap ketiga, yaitu tahap kinerja berpikir di dalam menulis. Nah, ini saya anggap teman-teman udah di depan laptop, udah siap nulis, udah coret-coret, tahap 2 sudah. Saya lihat banyak sekali di sini mengalami kesalahpahaman dalam menulis dongeng. Saya menyebutnya kesalahpahaman dalam menulis dongeng. Tahap kinerja ketiga ini saat menuliskan, kita akan masuk di dalam 2 tahap penting, yaitu tahap di dalam menaklukkan bahasa tulis. Bapak Ibu itu menulis dongeng, kemudian suara saya kedengaran? Terdengar, Pak Guru. Terdengar dengan jelas, Pak Guru. Kedengaran? Iya, terdengar. Terdengar, Pak Guru. Dengar, suara saya kedengaran Terdengar, nggak? Pak Guru. Dengar banget, Pak Guru. Oke. Nah, tahap bahasa tulis ini adalah tahap di mana kita bisa menaklukkan bahasa tulis mulai dari huruf, kata, tanda baca, ya. Teman-teman perhatikan di dongeng Alex kemarin, saya dan tim Alex banyak menemukan teman-teman itu mungkin tergesa-gesa, ya, model kita dikejar deadline, sehari itu tidak menyiapkan asal itu, sehingga tahap hilang. Tapi tahap keduanya konsepnya nggak asal tulis aja, maka tahap ketiganya pun penaklukan bahasanya gagal. Makanya saya buka kelas editing, itu benar-benar memperhatikan titik koma, ya. Ini kita akan ada 2 hukum, satu hukum ketidaktahuan dan hukum kelalaian. Hukum ketidaktahuan itu memang konsisten ngelakuin kesalahan, jadi titiknya salah semua itu karena nggak tahu, dan ini harus diberitahu. Tapi kalau saat sebenarnya penulisnya tahu, nah yang jangan sampai terjadi adalah kita nggak tahu, ya, kapan huruf besar, kapan huruf kecil, kata ini kasar atau tidak, kata ini cocok atau tidak untuk anak-anak. Itu bahasa di sini harus kita taklukkan dulu. Kalau bahasanya sudah ditaklukkan, masuk ke isi, kita berpikir kinerja berisi. Kecenderungan kita adalah nulis asal tulis, berat gitu kan.
Sehingga kita tidak mempertimbangkan isi-isi. Nah, isi cerita itu sudah saya bahas di ini ya, di kelas saya ya. Yang pertama, misalkan saya masih melihat nih teman-teman, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak perlu masuk dan tidak mendukung cerita, tapi dimasuk-masukin. Banyak percakapan-percakapan yang tidak penting untuk dimasukin, tapi dimasukin. Itu yang misalkan. Banyak hal-hal yang menurut saya itu misalkan nggak relevan, tapi dimasukin. Gitu. Itu banyak, makanya saya sedang menilai ya, moga-moga besok udah kelar. Nilainya sudah, tak coret-coret sudah, tinggal saya ngetikin satu-satu di Word aja. Kemudian yang kedua, ini yang sering terjadi, hampir ini ya, saya perkirakan 70%. Jadi saya selalu bilang, di dalam dongeng itu hindari penyelesaian konflik dengan cara dinasehati langsung sadar. Itu kinerja psikologisnya nggak ada. Nggak mungkin deh secara real anak itu ditakut-takuti ya langsung sadar. Itu langsung nurut bisa, tapi langsung sadar belum tentu. Kita bedakan ya. Kamu kalau nggak mandi nanti ini dinasihati pakai ayat-ayat terus langsung sadar gitu. Itu kan kerja psikologisnya nggak ada menurut saya. Maka hindari penyelesaian sebuah konflik yang hanya dinasihati langsung selesai. Terlalu mudah rasanya. Kita mengajarkan ke anak-anak kita, hidup kok ya terlalu mudah ya. Yang kedua, hindari hukuman-hukuman di dalam dongeng, apalagi secara fisikal, secara fisikal, yang dilahirkan untuk menyadarkan, menyelesaikan konflik. Ya, jadi hindari nasihat, saya menyebut namanya juru nasihat ya. Jadi setelah dinasehati nasihat itu terus sadar. Ya. Setelah dihukum, wah itu sadar, itu kan kurang elok juga. Itu penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga, itu yang sering terjadi di dalam kesalahan adalah konfliknya nggak ada sesuatu yang ngeh gitu. Dia datar aja cerita. Nah, ini belum sampai kita belajar ke medan-medan ideologis atau resistensi di antara representasi istilahnya. Jadi konflik itu mewakili budaya-budaya macam-macam. Kita belum belajar sampai ke sana. Tapi ini dulu kita halusin. Oke, itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat baru ketika dongeng sudah selesai, ya, jadi maka lepaskanlah aja. Selanjutnya kita sudah tidak jadi penulis lagi, maka tahap yang keempat itu ayo kita memberdayakan kinerja berpikir kita untuk membaca lagi sebagai pembaca, bukan sebagai penulis. Dibaca lagi, ditemukan kesalahan-kesalahannya dan diperbaiki lagi. Nah, yang terjadi adalah jadi langsung kirim. Ya, maaf teman-teman, kemudian kita dijadikan sebagai pembaca pertama tulisan teman-teman. Ya. Seharusnya penulis itu adalah pembaca pertama dari karya kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah kita menaklukkan semua hal karya kita akan sempurna? Tidak. Selalu akan ada hukum di luar kemampuan kita. Saya ngutip Brown, saat kita berpikir sesungguhnya lupa. Artinya setiap kita berkarya, pasti kita juga akan tunduk kepada hukum di mana kita lupa. Maka disitulah setiap karya selalu ada jejak salahnya, dan jejak salah dalam sebuah karya yang membuat kita akan terus belajar untuk menciptakan karya yang sempurna. Itu saya ambil dari pepatah entah dari mana. Saya menemukan, lupa saya. Atau mungkin dari saya sendiri, saya juga lupa. Nah, teman-teman ya, itu barangkali sampaikan, moga-moga ini memperkaya hasanah kita. Udah 15 menit ya. Nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya, itu masukan-masukan untuk karya kita selanjutnya biar lebih bagus lagi, lebih detail lagi, lebih merenik lagi, lebih oke lagi. Saya ingat ada satu teman saya penyair, dia cerita kepada saya tanya, kenapa kok bisa begitu susahnya? Karena saya mempertimbangkan setiap kata, saya pikirkan benar, saya lacak benar gitu. Saya pikirkan benar, saya kaji benar, sehingga kalau yang bersangkutan kemudian jadi penyair hebat ya, penyair nasional ya, saya menyadari bahwa inilah memang kerja berpikir yang luar biasa di dalam sebuah karya. Bisa jadi Bapak Ibu nggak usah
kita semua nggak usah ngoyo-ngoyo sehari satu dongeng, satu minggu satu dongeng, tapi dongengnya bagus gitu. Keren gitu, kita baca berkali-kali gitu, sampai menemukan formulasi yang bagus ya, dengan berbagai hukum-hukum yang kita buat di dalam dongeng itu, pola-pola yang kita temukan dan sebagainya. Saya pikir itulah kerja sempurna kita di dalam berpikir. Sekalipun di dalam kesempurnaan kita berpikir, tetap aja nanti akan tunduk pada hukum-hukum yang di luar kehendak kita, tapi disitulah kita akan harus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Guru yang telah menyampaikan pengantar dan sedikit materi tentang dongeng. Ayah, bunda, dan teman-teman yang berbahagia, mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung kok kenapa pertama itu membahas tentang dongeng ya. Jadi sebagian besar teman-teman yang ikut di sini adalah teman-teman ayah bunda yang ikut pada kelas di sekolah menulis kreatif Wadas Kelir. Nah, jadi salah satu kegiatan yang sudah terlaksana adalah kelas yang bekerja sama dengan Alex Media Komputindo. Nah, dan kebetulan karya teman-teman ini yang berupa dongeng sedang dalam proses review yang sebentar lagi akan terbit di penerbit Alex Media Komputindo. Nah, ini merupakan salah satu kelas yang akan diselenggarakan pada 14 Desember tahun 2020. Nah, itu kelas menulis buku aktivitas anak. Kelas ini merupakan kelas yang ke-26. Mungkin ayah, bunda, ataupun teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan menulis buku aktivitas anak, bisa langsung segera menghubungi admin, ataupun teman-teman bisa membuka dengan follow IG di IG-nya Sekolah Menulis Wadas Kelir atau akun IG Rumah Kreatif Wadas Kelir. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, diskusi kita pada malam hari ini, langsung saja kita ke materi utama, yaitu diskusi kreatif yang kelima, yaitu tentang materi HOTS yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Juliani Budiharja. Nah, Bu Juliani Budiharja ini merupakan salah satu pegiat literasi, seorang ibu dari 3 anak yang sudah lama bergelut atau berkecimpung di dunia literasi. Beliau ini juga menjadi fasilitator di Rumah Belajar Aku Anak Cerdas di Cicayur, itu mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Yang kedua, Ibu Juliani Budiharja ini juga menjadi aktivis literasi di komunitas Reading Bugs Indonesia atau Indonesia Read Aloud Community. Nah, merupakan pegiat literasi di sana. Bu Julia ini pernah menempuh pendidikan yang pertama di Satya Wacana University Salatiga di Indonesia, Jawa Tengah. Yang kedua, Ibu Juliani juga pernah bersekolah di University of San Francisco di San Francisco, USA. Bu Juliani ini juga pernah menjadi fasilitator atau pemateri di berbagai macam event-event baik dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung sambut saja. Kita persilahkan kepada Ibu Juliani Budiharja untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Cek Ibu Juliani, apakah sudah siap? Ya. Oke, sudah Mas Hafid ya. Mas Rizdi, Bu. Oh, Mas Rizdi. Tanya Mas Boy Rizdi ya. Iya. Kita ke pasar lagi ya, Mas. Nje, Bu. Ya, sudah siap, Mas. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih terutama dengan Mas Heru, Pak Guru, sudah diberi kesempatan
kita dalang bersama ya gitu. Saya bilang sama Mas Heri, kita tuh cuma ngobrol-ngobrol kok jadi dikasih apa panggung gitu ya malah gitu. Padahal saya hanya menyuarakan isi hati unek-unek gitu ya. Kok kita sekarang kayaknya mulai makin banyak anak-anak kita selain kalau dari tes PISA segala macam ya, tapi sekarang ternyata dari soal-soal ujian, tes itu kan semuanya asesmen masalahnya ya. Dan itu kita harus melatih anak-anak kita dengan HOTS gitu. Saya sendiri dengan anak saya juga mulai melatih. Emang iya. Makanya semuanya uji semua. Mencoba berbagi, kemudian kita mengulik teman-teman gitu ya, mengajak berpikir. Jadi saya buka di sini bukan sebagai narasumber ahli gitu ya, Mas Heru ya. Tapi kita mau mengulik kesadaran dan supaya teman-teman bersama, terutama banyak para guru di sini kan ya gitu. Supaya kita bisa, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk anak-anak kita, untuk siap dengan tipe-tipe ujian yang akan berubah di masa sekolah yang sekarang ini gitu. Jadi ini awalnya kita sering berpikir, kita ingin mengajak juga para pendidik untuk mengajak anak-anak kita mau berpikir. Jadi nggak gampang kayak gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan ya sudah seperti ini aja gitu. Tapi bukan salah anak-anak juga. Apakah kita memang mengajarkan atau membiasakan kita sendiri juga gampang kayak gitu ya. Misalnya beli makanan aja gitu. Apakah makanan ini ya udahlah itu aja seadanya gitu ya. Kita tidak berpikir apakah makanan ini sehat atau tidak. Dan terutama kalau untuk anak-anak PAUD yang saya perhatikan juga di lingkungan Desa Dangdang tempat saya bermain itu, orang tua juga sebetulnya uang jajan kalau dibilang mereka tidak punya uang sebetulnya punya. Karena uang jajan anaknya tiap hari aja minimal 2.000 satu petulisan kami. Mungkin selanjutnya Mas Rizky atau siapa yang ininya slide-nya berikutnya. Oke. Jadi ini beberapa simpulan diagnosis kemampuan siswa. Jadi rata-rata kemampuan mereka masih rendah ya, itu selintas saja, lanjut. Dan kita juga dihadapkan pada tantangan global atau tantangan krisis 4C, abad 21 ataupun industri 4.0 atau sekarang sudah sampai 4.4, ditambah lagi masa pandemi. Jadi tantangan kita udah lebih banyak. Terus aja Mas, slide-nya bisa dilanjutkan. Ya, terus lanjut aja. Lanjut terus. Jadi kalau dilihat bisa dilanjutkan lagi next ya. Ya, ini. Jadi ini beberapa kompetensi yang harus kita miliki. Dan terutama tugas kita bagaimana anak-anak kita akan memiliki ini, apa yang kita bisa lakukan. Ada kemampuan belajar dan terutama kemampuan sekarang untuk berinovasi, tidak hanya belajar tok gitu. Karena selama ini anak-anak itu belajarnya kan ngapal kayak gitu ya. Apa yang diberi dihafalkan, dikasih kisi-kisi jawaban itu sudah dihafalkan juga gitu. Jadi itu yang tidak boleh terjadi lagi, tapi anak-anak harus kita ajari, kita ajak untuk berinovasi atau mencipta nantinya. Selanjutnya Mas, next slide-nya. Next slide bisa. Dan ini kompetensi yang dalam hal karakter banyak sekali ya. Dan saya yakin para guru dan teman-teman di sini sudah tahu ini hanya untuk review saja. Mereka harus kreatif, mandiri, dan tetap bertakwa dan cinta tanah air, toleran. Ini semuanya karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak dan juga kita juga untuk menghadapi abad ke-21. Selanjutnya Mas, slide-nya. Oke, ini juga kita harus, ini dalam rangka menghidupkan literasi di ruang kelas ya, semuanya tidak hanya tugas guru bahasa Indonesia untuk melakukan, karena sampai sekarang itu masih seperti itu kesannya, terutama di jenjang SD, SMP, SMA, yang tiap guru masing-masing mata pelajaran selalu kalau kita berbicara literasi, kompetensi, pemahaman membaca, sepertinya itu hanya tugas dari guru bahasa Indonesia. Seharusnya tidak demikian, karena semua mata pelajaran, semua itu akan membantu pemahaman anak dan modal kehidupan selanjutnya.
Selanjutnya Mas, slide-nya. Next, ya. Jadi diskusi kita malam ini saya akan mengaitkan karena HOTS itu ada hubungannya dengan membaca, kemudian think aloud, menyuarakan pikiran kita, dan akhirnya apa yang harus dibahas itu semuanya saling berkaitan ketiga hal ini. Oke, selanjutnya slide-nya bisa terus Mas Rizdi. Yang pegang slide-nya siapa? Oke, terus aja langsung lanjut. Lanjut Mas, slide-nya. Nah, untuk para peserta di sini, semoga sudah pada kenal ya semuanya dengan membacakan nyaring. Mengapa saya memulainya dari membacakan nyaring? Karena ini selain menjadi gerakan literasi kita, karena ini penting, karena dalam proses membacakan nyaring, yaitu aktivitas sederhana, itu ada proses interaksi antara pembaca, yang membacakan, dan yang dibacakan. Jadi ada komunikasi, ada suara yang dikeluarkan, dan itu sangat penting pada proses nanti untuk think aloud dan berbicara. Jadi kalau kita berbicara tentang read aloud itu sebetulnya proses menuangkan literasi, di mana ketika kita sudah banyak mendengar, kita baru bisa akan berbicara. Kita bisa berbicara, setelah makin banyak kita berlatih berbicara, kita akan bisa membaca. Kalau seperti tadi Pak Guru Heru selalu mengingatkan, kalau kita tidak banyak membaca, sekarang Pak Guru juga sering membaca di buku ya, saya di IG-nya statusnya Pak Guru juga sering, saya sedang membaca buku ini. Gitu ya. Jadi makin banyak kita membaca, kita akan makin mampu menulis. Gitu. Selanjutnya, Mas. Bisa lanjut slide selanjutnya, Mas. Ya. Jadi yang disebut read aloud itu hanya aktivitas sederhana, membacakan nyaring, tapi nantinya akan masuk ke, kalau biasa dibacakan, tadi Mas Heru juga sempat menyebut tentang ketahanan ya. Nah, salah satu benefit atau manfaat dari membacakan nyaring itu sebetulnya melatih anak-anak duduk anteng, nyimak gitu ya. Terutama anak-anak PAUD yang masih muter-muter, disuruh duduk 5-10 menit itu udah suatu perjuangan ya. Jadi dengan membacakan nyaring, misalnya kita bisa membuat anak-anak fokus ke buku yang kita bacakan. Karena bukunya tentunya kita pilih yang sesuai minat anak, dan juga yang menarik untuk anak-anak dibacakan. Jadi anak-anaknya mau duduk tenang, yang masih lari-lari biasanya akan perhatikan ini bu guru, bunda lagi baca apa ya. Gitu. Pasti dia akan perlahan-lahan, itu dilatih terus-menerus supaya anak bisa konsentrasi. Jadi dari anak usia dini, melatih rentang baca atau ketahanan untuk duduk anteng, mendengarkan, atau menyimak itu sangat penting. Bukan antengnya karena dikasih kayak gadget game gitu ya, Mas Heru ya. Oke. Lanjutnya, slide-nya, Mas. Oke, jadi ini tahapan read aloud yang sangat penting dilakukan, karena ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan HOTS. Jadi tahapan pertama itu mempersiapkan membacakan nyaring. Dalam tahap persiapan, kita memilih bacaan apa yang akan kita bacakan, bacaan apa yang akan kita bahas, dan apa saja yang akan kita bahas dari bacaan tersebut. Kemudian pada saat memulai membacakan nyaring, kita biasanya memegang bukunya, menceritakan latar ceritanya, dan latar belakang cerita itu. Misalnya ada salah satu cerita yang bisa diunduh di Literasi Cloud itu, Noken Nikah. Itu cerita tentang anak dari Papua yang mau masuk hari pertama sekolah. Itu cerita anak banget yang kesibukan dia kalau mau hari pertama sekolah, bagaimana sih kecemasan dia, memilih barang-barang apa yang dia bawa. Tapi latar ceritanya itu Papua, karena yang dibawa anak itu pakai tasnya bernama Noken. Nah, latar belakang cerita itu, pengetahuan itu yang kita bisa siarkan ke anak-anak sebelum mulai membacakan nyaring. Jadi tentunya berarti dari membacakan nyaring kita juga bisa menambah pengetahuan anak tentang hal-hal di luar dunia sehari-harinya. Kemudian pada saat membacakan nyaring, itu sangat interaktif. Bukan ibu guru atau budanya membacakan, anak-anak diam. Tapi anak-anak menyimak, boleh bertanya, boleh komentar, boleh interaktif. Dan pada saat 15 menit misalnya sesi membacakan nyaring, tidak harus selesai satu buku. Boleh dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Dan yang terakhir yang penting setelah membacakan nyaring,
Di literasi anak usia dini itu tahap terakhirnya adalah menceritakan kembali. Apakah anak-anak bisa bercerita kembali dari buku yang kita bacakan? Kalau belum, berarti kita latih lagi supaya anak-anak tadi ikut menyimak. Jadi proses terakhir itu yang paling penting untuk yang kita sebut nanti think aloud. Oke, slide selanjutnya, Mas. Nah, ini salah satu proses form yang kami buat, ya, bisa di alternatif, diadaptasi sendiri, yang kita sebut dengan kajian teks. Jadi sebelum kita membacakan nyaring, ini termasuk hal-hal yang harus kita persiapkan. Jadi judul bukunya apa, temanya apa, kenapa kita memilih buku itu, tentunya misalnya disesuaikan dengan tematik pelajaran. Kemudian genre, tokoh, latar, setting itu, dan kemudian diskusi tentang buku, nanti apa yang akan kita diskusikan, diskusi di luar buku. Jadi misalnya, Noken Mika itu tentang anak sekolah hari pertama. Itu ceritanya di anak Papua. Lalu kalau diskusi di luar buku, berarti misalnya, kalau kamu sendiri pada hari pertama sekolah nanti, apa yang kamu lakukan malam sebelumnya, apa yang kamu persiapkan, itu hal-hal yang kita bisa diskusikan. Kemudian slide berikutnya, Mas. Nah, selain kajian teks, kita juga memiliki form yang namanya skenario-nya. Jadi seperti kita mau main sandiwara ya, peran gitu, skenario-nya bagaimana, kita atur dulu di sini. Misalnya, ini untuk form pertama, kemudian next slide berikutnya. Nah, ini di awal cerita apa yang kita lakukan gitu. Jadi kan membacakan teks, kemudian membuat prediksi. Jadi di awal kalau ketika kita memegang sampulnya, misalnya gambarnya itu anak membawa tas. Ini kira-kira ceritanya tentang apa ya? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan hal itu kita sebutkan, kita tulis dulu di dalam skenario, dalam kita mempersiapkan untuk membacakan nyaring. Kemudian pada saat membacakan nyaring, kita juga menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan pada saat membacakan nyaring. Berikutnya, Mas. Nah, setelah melakukan itu awal, tengah, dan setelah, kemudian diakhiri dengan refleksi. Tadi apa yang berjalan baik dan apa hal yang tidak terduga. Misalnya ada cerita ini, bagaimana respon anak-anak terhadap cerita ini, dan sebagainya, itu merupakan bagian dari skenario yang sudah kita buat. Slide selanjutnya, Mas. Terus lanjut langsung aja. Nah, yang disebut think aloud itu apa? Kalau tadi read aloud itu membacakan nyaring, aloud itu juga bersuara ya. Jadi kita menyuarakan apa yang ada dalam alam pikiran kita. Kalau kita biasanya orang Indonesia atau orang Timur, rata-rata kita kalau mikir itu kan diam saja ya. Lagi mikir nih lama gitu. Sampai kadang-kadang gurunya atau yang bertanya, kamu lagi ngapain mikir atau apa ya gitu. Nah, kita mengajarkan anak-anak untuk memodelkan proses berpikir secara verbal gitu. Misalnya kamu bilang, iya Ibu itu apa ya tadi ya? Apakah itu ikan laut, itu ikan air tawar, gitu. Tapi itu semuanya disuarakan, bukan hanya di dalam hati. Dan juga menyuarakan apa yang ada dalam pikiran kita nanti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak-anak. Slide selanjutnya, Mas. Ini yang kita sebut dengan memodelkan, kita bisa membuat prediksi, atau anak-anak bisa melukis, menggambar apa tadi ceritanya, itu juga bisa menggambarkan pikiran kita. Buat pertanyaan pemancing agar siswa mendapat ide untuk menyampaikan isi pikiran. Dan jangan lupa sebagai guru ataupun ayah bunda selalu beri komentar tanggapan pada siswa. Jadi kita kudu nyimak juga gitu kalau anak-anak sedang ribut memberikan itu, kita harus menanggapi juga. Jadi anak juga merasa diwongke, apa itu diwongke maksudnya? Gitu. Jadi merasa ditanggapi, ada komentar oleh orang tua bahwa oh ayah ibu, Pak guru, Bu guru sedang memperhatikan saya karena dia juga menanggapi pada sesi ini. Slide selanjutnya, Mas. Nah ini beberapa checklist pertanyaan-pertanyaan untuk think aloud gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang prediksi, ada yang bentuknya pertanyaan, mungkin nanti kalau di-share materinya bisa langsung di ini ya. Ada yang jenisnya tanggapan pribadi, jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang
bisa ditanyakan pada proses think aloud. Bukan hanya sekedar tadi Noken barang apa saja yang dibawa. Itu pertanyaan yang nanti akan masuk ke dalam lebih lower karena itu sangat yes no jawabannya ya. Tapi jenis-jenis pertanyaan inilah yang kita anggap sebagai pertanyaan think aloud yang akan bisa memancing anak berpikir secara high order nantinya. Oke, slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya memberi contoh hal ini. Nanti kalau sempat, saya akan share salah satu buku Children Picture Book yang kami sudah selesaikan untuk OJK, berbentuk literasi keuangan anak usia dini dalam picture book. Jadi setelah ini nanti diperhatikan ini jenis-jenis pertanyaan pemantik untuk think aloud kepada anak-anak setelah pada saat kita membacakan. Jadi ini maksudnya tadi di skenario membacakan nyaring. Jadi halaman berapa, halaman ini kita catat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Jadi kita masuk ke HOTS, terus next ya. Oke. Jadi yang disebut HOTS ini dulu awalnya didiskusikan oleh Bapak Benjamin Bloom ya, dan ini sebetulnya masuk ke ranah pemikiran kognitif. Jadi paling bawah itu jenis-jenis pertanyaan yang hanya mengingat, itu misalnya tadi, apakah anak itu bajunya warnanya apa, misalnya itu hanya mengingat, kemudian masuk ke tahap memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan akhirnya anak itu bisa mencipta. Jadi hal inilah proses berpikir yang harus kita lakukan pada saat kita menyusun pertanyaan pada anak-anak. Oke, selanjutnya. Nanti mungkin Pak Guru akan memberikan contoh-contoh ini ya, Pak Guru ya. Jenis-jenisnya. Ini salah satu jenis contoh soal. Bagaimana kita mempertanyakan kepada anak-anak. Jadi seorang siswa sedang melakukan percobaan pada sebuah jawabannya yang mana gitu ya. Ini salah satu contoh. Kemudian next. Slide selanjutnya, Mas. Mas Rizdi atau siapa? Jeng Airin, tolong slide selanjutnya. Ya. Ibu, sinyalnya agak kurang cepat. Ya. Oh ya, nanti. Ini untuk membaca juga sama, masih ada beberapa istilah. Ini salah satu contoh-contoh untuk think aloud dan menjadikan tidak sekedar. Jadi anak-anak harus memahami ceritanya betul, baru menggunakan pemilihan kosakata yang benar. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa di-skip aja cepat-cepat gitu, Mas. Ini salah satu contohnya juga nanti bisa dibaca sendiri saja. Oke, next. Next, Mas Rizdi, langsung. Oke, terus lanjut aja. Ini bisa di-skip aja yang panjang-panjang. Oke, sepertinya sudah ya materi saya ya. Oke. Nah, itu tadi sudah bahasan tentang ini. Kalau nanti sempat kita membahas kembali nanti salah satu itu buku cerita dengan contoh pertanyaannya sudah kami buatkan juga gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat malam ini untuk mengilik-ngilik supaya teman-teman kita berpikir bersama. Matur nuwun Mas Riji, Pak Guru. Dan ini terakhir penutup saya dari Pak Jim Trellis, bapaknya Read Aloud ini. Dia menyebutkan bahwa bangsa yang tidak cukup membaca tidak tahu banyak hal. Dan bangsa yang tidak tahu banyak, kemungkinan besar akan membuat keputusan yang tidak bijak di rumah, di bidang pemasaran, di ruang pengadilan, dan pada saat pemilihan umum. Dan keputusan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan, baik bagi bangsa yang literat maupun yang tidak literat. Oke, itu menutup paparan saya hari ini. Silahkan kita tanya jawab atau monggo Mas Rizdi, saya kembalikan ke Mas Rizdi. Oke, terima kasih kepada Ibu Juliani yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mulai dari membacakan nyaring, read aloud, think aloud, sampai dengan HOTS ya, higher order thinking skill.
Nah, mungkin di sini teman-teman ingin menanyakan tentang materi yang telah disampaikan baik oleh Ibu Juliani maupun oleh Guru Heru. Bisa dipersilahkan, tetapi di sini saya akan membacakan teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat Zoom. Nah, pertanyaan untuk Ibu Julia. Nah, dari Bunda Siha, ya, Kagem Bu Julia, pertanyaannya masih terkait buku aktivitas. Apakah read aloud dapat diterapkan saat memberikan kegiatan aktivitas di luar membacakan cerita? Matur nuwun, khususnya untuk anak PAUD. Nah, mungkin Ibu Julia bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bunda Siha. Bunda sebetulnya untuk kegiatan think aloud atau apa ini awalnya memang harus dari buku cerita dulu atau dari bacaan, tidak buku tapi bisa juga bacaan pendek tapi semuanya bacaannya. Tapi bisa saja misalnya hari ini membacanya, kemudian besok baru melakukan aktivitasnya. Karena itu berkaitan dan itu memancing anak, apakah dia ingat kemarin yang dibacakan apa ceritanya. Ketika kita bertanya pada anak-anak, tadi ceritanya apa yang kemarin Bunda bacakan? Siapa yang masih ingat enggak? Gitu. Cerita tentang si Noken Mika itu misalnya. Apakah ada yang ingat? Nah, anak-anak di situ akan segera memberikan tanggapan, berpikir, dan justru tanya jawab itu sudah memancing anak-anak untuk beraktivitas dan dia berpikir kembali. Salah satu aktivitasnya itu ya, menceritakan kembali, tapi juga bisa aktivitas yang dari buku cerita supaya anak-anak mengingat kembali sebetulnya bermain peran. Itu salah satu juga yang untuk mengasah anak, dia juga akan berpikir dan dia berbicara. Karena anak-anak juga perlu dilatih untuk berbicara, supaya kosakatanya bagus, menyusun SPK-nya juga dia terlatih untuk berbicara dengan tata bahasa yang bertutur yang baik gitu. Tapi kalau misalnya yang Bunda katakan langsung kegiatan aktivitas itu maksudnya contohnya gimana Bunda Sipka? Mungkin Bunda bisa unmute bercerita yang dimaksud kegiatan langsung aktivitas di luar membacakan cerita bagaimana Bunda? Ya, Bunda Siha bisa mengaktifkan mikrofonnya mungkin. Bundanya di mana ini? Masih di unmute nih. Oke, sepertinya masih di unmute. Okay. Mungkin untuk langsung ke pertanyaan kedua saja, nggih, Bu. Pertanyaan kedua untuk pemateri kedua, berarti Bu Julia. Pertanyaannya dari Mbak Isaura Dwi Selvi. Pertanyaannya, apakah penerapan read aloud dan think aloud itu dilakukan bersama, tidak satu-satu seperti itu? Misal membacakan nyaring dulu sehingga anak paham atau sebaliknya seperti apa? Seperti itu, Bunda. Itu merupakan satu rangkaian, Bunda. Jadi itu juga yang mungkin membedakan mendongeng dengan membacakan nyaring, karena membacakan nyaring itu interaktif langsung ya dengan anaknya atau dengan yang dibacakan. Jadi pada saat kita membacakan nyaring, itu di situ pasti ada komponen-komponen think aloud-nya. Gitu. Ketika kita bertanya pada anak-anak, mereka menjawab, menyuarakan itu sudah termasuk proses think aloud. Gitu. Jadi think aloud itu sebetulnya menyuarakan apa yang ada dalam pikiran anak-anak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu dibuat dari yang paling rendah, misalnya mengingat tadi, misalnya ceritanya tentang si Adi berangkat ke sekolah. Tadi Adi pakai bajunya apa, nah itu yang paling rendah, berarti kan hanya untuk mengingat anak-anak itu bisa dilatih. Sampai nanti yang paling akhir mungkin ya, pertanyaannya anak-anak suruh menceritakan sendiri apa tadi ceritanya tentang buku itu. Atau dibalik ketika kalau kamu pada situasi seperti itu, bagaimana kamu memecahkan masalah ini. Jadi itu read aloud dan think aloud itu menjadi satu paket gitu Bunda. Karena dalam read aloud pasti akan ada think aloud pada saat tahap
saat membacakan atau setelah membacakan, di situ ada proses think aloud-nya. Begitu Bunda, semoga menjawab ya Bunda. Ya, terima kasih kepada Bunda Julia yang sudah menjawab. Begitu ya Mbak Isaura. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Pak Guru Heru dari Bunda Siha. Pertanyaannya, apakah berpikir tingkat tinggi atau HOTS ini dapat dituangkan dalam menulis buku aktivitas? Tidak saja pada saat menulis dongeng. Apakah sama tahapannya? Kepada Pak Guru Heru, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Mohon maaf, videonya tidak dinyalakan biar sinyalnya maksimal. Oke, tadi soal HOTS di buku aktivitas ya. Sebenarnya kan begini konsepnya. Apa bedanya buku aktivitas ya, activity book ya, dengan buku dongeng atau picture book gitu ya. Kalau activity book itu adalah buku yang memang dibuat dalam rangka untuk ya mengkondisikan anak-anak langsung melakukan aktivitas ya, dalam bentuk coret-coret ya, buku itu langsung dikerjakan. Nah, activity book ini biasanya buku-buku yang memang diperuntukkan untuk anak-anak usia dini. Tentu saja bisa juga sebenarnya untuk anak-anak lanjut gitu ya. Tetapi selama ini yang banyak beredar di market itu adalah buku aktivitas. Nah, kalau buku aktivitas ini konsep dasarnya ada di visual. Jadi dia digambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar yang berbicara, yang menjadi tanda tentang setiap pertanyaan itu melalui gambar-gambar. Kalau di picture book atau buku bergambar itu adalah buku yang 50-75% bahkan 90% itu adalah gambar, tetapi di situ ada teks ya. Gambar itu punya 3 peran penting. Satu, menunjang teks. Yang kedua, memperdalam teks, kan gitu. Yang ketiga, untuk membangun asosiasi atas teks, kan gitu. Itu fungsinya. Sehingga antara teks dan picture itu saling berkelindan, saling membangun diri sehingga menjadi satu rangkaian cerita, imajinasi, asosiasi yang dibangun oleh anak. Itu bedanya ya, kita bedakan. Jadi kalau kemudian maksud kepada picture book tadi sudah dijelaskan sama Bu Julia, maka HOTS itu diajukan dalam konteks pertanyaan teks yang kemudian jawaban-jawabannya adalah verbal teks kan gitu. Dia bercerita, dia menjawab pertanyaan ya, semuanya adalah gambaran dari pemahaman anak itu atas buku yang dibaca atau buku. Saya masuk ke activity book. Ketika bicara activity book ini, maka HOTS itu di mana? Nah, ada saya punya konsep, pernah saya membaca sebuah buku di mana buku itu bicara tentang 4 tahapan berpikir seseorang yang itu bisa kita jadikan masuk ke dalam buku aktivitas ya. Yang pertama itu saya sering cerita ini ya, yang disebut buku aktivitas misalkan sampai kepada tahap recall thinking. Recall thinking itu memanggil ulang apa yang didapat. Misalkan kalau di buku activity ini, activity book ini, buku aktivitas itu masuk recall thinking itu ya hubungkan warna yang sama, ya melingkari mana yang berbeda. Itu kan tingkat ini ya. Jadi kalau ada, misalkan begini, kalau dinarasikan di gambar susah. Kalau saya narasikan di dalam sebuah teks kan begini. Kalau ada kalimat ibu pergi ke pasar, maka ini pikiran paling dasarnya kan siapa yang pergi ke pasar, ibu pergi kemana, kan gitu. Itu sudah langsung dijawab. Jadi kalau diaktivitaskan buku itu, di dalam buku aktivitas dia kerja-kerja yang sederhana ya. Misalkan menghubungkan, mencocokkan, mana yang berbeda dan sebagainya.
Yang kedua, nanti masuk kepada tahap saya menyebutnya basic thinking ya. Basic thinking itu adalah kemampuan seorang anak sudah mampu menghubungkan antara teks dengan pengalaman dan pengalaman sehari-harinya dia. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Julia ya tadi di tabel itu. Jadi tidak hanya dia bisa menjawab di dalam teks, tapi dia mampu menghubungkan pengalaman. Misalnya tadi ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Kalau kita ajuin pertanyaan, ya ibu pergi ke pasarnya naik apa? Teks itu nggak ada, tapi pengalaman anak akan bisa menjawab. Kalau anak menjawabnya pakai pesawat terbang ya, itu menurut saya tidak ada pengalaman naik pergi ke pasar naik pesawat terbang, tapi kalau naik becak, naik dokar, ya naik angkot, itu menjadi pengalaman yang bisa kita terima. Nah, kalau di buku aktivitas model begini, ya, itu biasanya sudah mulai mencari sesuatu yang tersembunyi, ya, TTS, teka-teki, itu sudah kemudian mengasosiasi, mengklasifikasi, itu sudah tingkat tinggi tuh, ya. Saya menemukan ada sekitar 30 game aktivitas ya yang saya share di kelas saya itu, sehingga udah kita pilah-pilah tuh. Nah, kita harus bisa, jangan kalau kita lihat kan buku-buku aktivitas, maaf nih ya, yang ada di pasaran kecenderungannya tidak terpola, dia asal buat aja seragam macam-macam dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga miris gitu ya, oh, kok kayak gini gitu ya. Ini PR kita bersama. Nanti masuk tahap ketiga lagi, itu sudah critical thinking ya. Critical thinking itu sudah tinggi. Jadi kalau saya bayangin critical thinking di buku, kalau di cerita tadi ibu pergi ke pasar, pertanyaan kita bisa kita ajuin, kenapa ibu pergi ke pasar? Kenapa tidak kemana? Kenapa tidak ke supermarket? Itu membangun argumentasi anak yang bagus gitu. Ya kan kita, oh iya ya, kenapa tidak ke supermarket? Anak akan berargumentasi, anak akan menyampaikan gagasannya, akan menyampaikan kritiknya. Saya pikir ini kemampuan yang bagus sampai kepada tahap critical thinking. Sampai kemudian kalau ini dibuat buku aktivitas, ya, saya bayangin critical thinking itu, ya. Jadi kalau tadi yang basic thinking itu ada gambar pasar, ada gambar becak, ada gambar mobil, ada gambar pesawat, ada gambar perahu ya. Anak akan memilih ke pasar itu pergi kemana. Itu kan aktivitas ya. Jadi visual kan gitu. Kalau sampai kepada tadi critical thinking ya, dia akan membuat argumen, ada pilihan pergi misalkan saya mau beli buku, perginya di mana kan itu, di toko loak, di ini, kemudian ada argumentasi yang membuat anak berpikir lagi, tidak hanya ada beberapa kemungkinan yang membuat anak punya argumentasi. Ini kan bagus diaktivitaskan gitu. Sampai kemudian ada creative thinking ya. Creative thinking itu pertanyaan kita yang kita ajukan ke anak-anak gampang aja. Setelah ibu pergi ke pasar, ibu ngapain? Itu sudah ngembangin imajinasi. Karena setiap anak pasti akan punya jawaban yang berbeda-beda dan tidak ada yang salah, karena itu pengembangan dari imajinasi. Nah, setidaknya 4 tahap ini bisa kita pakai di dalam buku kita, atau bisa juga kita pakai untuk mengembangkan kemampuan kritis anak kita. Kecenderungan kita di sekolah kan kalau ada dongeng yang ditanya, siapa tokohnya? Siapa ini? Itu kan masih recall thinking banget gitu. Gimana anak kita itu akan pintar gitu kalau yang ditanya itu terus kan gitu. Tadi ada skemanya gitu sama Bu Julia. Nah, itu kan indikator-indikator penting kita ya. Kita coba tingkatin kemampuan berpikir anak-anak kita, tingkatin gitu. Ini saja dari contoh ibu pergi ke pasar berbelanja, itu saja kita bisa membuat pola 4 pertanyaan yang bertingkat kan gitu, yang nanti anak akan menyampaikan argumentasinya sangat bagus gitu. Nah, ini PR kita sih Bapak Ibu guru sebagai orang tua dan sebagai guru untuk bisa melatih kemampuan berpikir ya, tingkat aras katanya, tingkat tinggi ini. Itu Mas Rizdi. Oh, nggih, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Lintang Aziz Pinastiti. Pertanyaannya adalah, selamat malam Bu, rencana tesis saya membuat perancangan activity book ya sebagai literasi pengenalan pertanian hortikultura, karena saya mengusung literasi.
apakah tepat saya merancang activity buku? Terima kasih. Mungkin Bu Julia bisa menjawab. Ini pertanyaannya agak luas ya, yang dimaksud sebetulnya apa Mas Rizky gitu ya. Antara saya sama Mas Heru yang jawab nih Pak Guru. J, ini sepertinya tepat juga untuk Pak Guru ya, yang di bidangnya buku aktivitas. Jadi Mungkin Bu Julia membahas tentang literasinya. Pertanian gitu ya, hortikultura gitu ya. Tapi langsung ke buku aktivitas. Itu sangat bisa sebetulnya ya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru juga, dari mulai hanya visualnya, kemudian aktivitas. Tapi mungkin yang harus dibahas dulu, ini targetnya untuk anak usia berapa atau jenjang kelas berapa gitu ya, Mas Lintang ya, supaya aktivitas yang bisa kita kerjakan. Jadi untuk membuat aktivitas itu yang penting kita juga target usia atau jenjang kelasnya yang harus kita pastikan dulu, yang mana gitu. Jadi setelah itu tahu bahwa baru kita akan bisa membuat itu dalam sebuah buku aktivitas yang tepat. Gitu. Tapi itu sangat mungkin buku aktivitasnya, tapi akan lebih bagus buku aktivitasnya diawali dengan cerita dulu ya. Karena kita memang sukanya bercerita ya, jadi sebelum langsung menjadi benar-benar aktivitas memilih, bisa dikombinasi dengan awalnya membuat cerita dulu. Demikian kalau dari saya. Gimana Pak Guru, mungkin Mas Heru juga bisa memberi masukan. Ya, mungkin Pak Guru juga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lintang Ajis Pinastiti. Pak Guru. Memang di ini ya, di pasar gitu, saya melihat ada dua pola buku aktivitas gitu ya. Jadi aktivitas itu kan sebenarnya kegiatan yang dijadikan sebagai cara agar anak-anak mau belajar memahami suatu materi kan gitu kan, materi. Nah, di pasar itu yang muncul adalah dua pola. Pertama adalah buku aktivitas yang sifatnya tematik. Tematik itu kayak gini. Jadi temanya buah-buahan, temanya hortikultura. Jadi semua materi yang dikonsep di dalam buku ini akan menyampaikan materi khusus, yaitu tentang hortikultura, kan gitu. Dan kemudian materi hortikultura itu kan gitu disampaikan melalui kegiatan-kegiatan aktivitas. Nah, jadi materinya hortikultura, kemudian aktivitas. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ketika ini nanti mau dijadikan sebagai tesis, maka akan ada pertanyaan begini. Kenapa hortikultura? Ini yang perlu Mbak Lintang itu kemukakan argumentasinya. Kenapa hortikultura? Nah, untuk mengemukakan argumentasi ini dilihat pertama dari keminatan anak-anak terhadap materi hortikultura tinggi enggak, kan itu satu. Secara perkembangan keminatan itu ada enggak? Yang kedua, itu menjadi kebutuhan materi di sekolah tidak, kan itu. Yang keempat, itu secara sosial menjadi sesuatu yang krusial enggak untuk disampaikan kepada anak. Karena kalau kemudian ke tesis, ke riset, kan argumentasi itu dibangun. Kalau semuanya udah lengkap, oke, berarti ini bisa dibawa konsep ini untuk kemudian langkah berikutnya adalah dikonsepkan di dalam buku-buku aktivitas, di dalam kegiatan-kegiatan aktivitas. Saya setuju sama Bu Julia tadi, memang sebenarnya buku aktivitas kan kalau kemudian masuk ke dalam tahap yang tematik begitu, ya alangkah baiknya tidak fragmentaris. Fragmentaris itu cerebrai, ya ini nyampein sehingga anak-anak itu tidak terkonstruk pemahamannya dengan bagus. Nah, mungkin salah satu alternatifnya adalah cerita menjadi satu solusi bagus di dalam buku aktivitas, jadi blended ya. Bahkan saya juga mulai agak mengalami kejenuhan ketika buku aktivitas itu dipisahkan dengan cerita. Jadi sekarang yang justru dikembangkan gitu ya, literasi itu kan untuk anak-anak usia dini setidaknya ada tiga ya. Satu cerita sendiri ya, kemudian teks ya, kemudian ada visual ya,
Setelah visual nanti ada aural. Aural itu teks yang dibacakan, kan. Kemudian nanti yang keempat itu ada infografik ya. Jadi grafik-grafik yang bercerita ya, tabel-tabel yang bercerita. Saya pikir kalau buku activity ini ya, Mbak Lintang itu memadukan dua konsep ini antara teks, aural, kemudian ada activity, kemudian di dalamnya juga ada infografik, visual, dan saya pikir ini menjadi kompleks ya. Kenapa? Karena ini kebutuhan mendasar anak kita dengan saat ini literasi sudah berbasis digital, kan tidak serta-merta semuanya harus visual aja, semua menjadi kompleks ya. Ini sih saran saya. Bolehlah kalau nanti mau belajar ini bisa diskusikan lebih lanjut soal activity book ini gitu. Sehingga di luar negeri sudah sampai sedemikian pesatnya begitu, tapi kita masih berpikir sangat istilah saya sangat dangkal ya, masih sangat kecil ya. Moga-moga ini saya yakin akan jadi tesis yang bagus jika memadukan begini. Kenapa? Karena sekarang kurikulum anak-anak itu dalam memahami literasi sudah sampai kepada 4 komponen ini ya. Jadi teks, kemudian visual, kemudian aural, sampai kepada infografik. Paling tidak 3 lah, ada teks, ada visual, dan ada auralnya ya. Dan untuk aural ini kan harus cerita yang dibacakan oleh orang tua kepada anak. Itu Mas Rizky. Ya, terima kasih Pak Guru. Karena waktu sudah cukup malam ya, ini 2 pertanyaan lagi. Pas banget ini untuk ada 1 pertanyaan Mas Rizky tentang gimana Bu? Inklusi dari ya, nah ya, ini ada 2 pertanyaan, 1 untuk Bu Julia dan 1 untuk Pak Guru. Nah, untuk Bu Julia dari Mbak Erna Wardani. Bu Julia, bisakah HOTS disesuaikan untuk sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus? Mungkin Bu Julia bisa menjawab. Ini asumsi saya biasanya anak berkebutuhan khususnya seperti autis atau hiperaktif gitu ya, daerah. Kalau seperti itu yang biasa, kalau cacat biasa fisik itu pasti bisa ya. Tapi asumsi saya kalau ini inklusinya dianggap seperti itu, anak-anak yang hiperaktif atau autis bisa sekali, tapi belum sampai ke tahap HOTS ya. Tapi justru ini bisa menjadikan raport anak laporannya. Jadi pertanyaannya bisa diawali dari yang paling bawah, yaitu remembering, mengingat, anak dilatih dulu, karena anak-anak ini kan butuh rentang fokus konsentrasinya juga harus dilatih, juga supaya bisa duduk anteng, itu juga bisa dilatih. Jadi anak-anak dilatih dulu misalnya dengan warna. Tadi warna baju ini, warna itu misalnya, atau menghitung itu jadi yang paling rendah visualnya dulu, gitu. Kemudian setelah dia bisa berkali-kali, kalau anak sudah itu, kemudian tahapan 1 sampai 6 itu bisa 1 persatu dilatihkan kepada anak-anak. Dan ini bisa menjadi salah satu measurement atau untuk memonitor anak juga perkembangannya sampai di mana. Bisa sekali Bu ini. Dan dengan membacakan nyaring itu sangat bermanfaat, bisa membantu anak untuk fokus dan duduk bagi anak-anak yang autis ataupun yang tidak bisa yang hiperaktif. Itu sudah terbukti dan memang itu banyak dilakukan. Saya sendiri pernah melakukan beberapa kali dengan anak-anak di dekat sini, kan banyak di dekat rumah saya banyak tempat-tempat seperti itu juga. Saya suka berpraktek gitu ya, atau volunteer, yuk kita bacain anak-anak ini ya, walaupun kadang-kadang mesti dipegang di pangku, tapi ternyata dengan buku-buku cerita terutama yang bergambar, lebih banyak gambarnya, jangan pakai teks dulu, anak-anak itu bisa terus. Itu Mas Kristi, Bunda Erna ya. Terima kasih kepada Bu Julia. Pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Dewi Darwati dari Banyumas. Ini sebenarnya tadi Pak Guru juga sudah menyinggung ya tentang tahapan HOT yang mencontohkan cerita ibu pergi ke pasar. Pertanyaannya, dalam tahapan HOTS ada konsep menganalisis dari peserta didik. Bagaimana proses menganalisis tertuang dalam buku aktivitas anak usia dini?
Ya, kepada Pak Guru dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Darwati. Oke. Terima kasih Mas Rizky dan Bu Dwi Darwati. Yang saya pahami ketika anak menggunakan buku aktivitas untuk belajar, di situ ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah tahap mengamati. Ya. Jadi tahap mengamati kalau di buku teks namanya membaca. Ya. Tahap mengamati adalah tahap di mana anak-anak mengamati gambar-gambar yang ada di dalam buku aktivitas ya dengan sangat teliti, sangat detail tergantung kemampuan mereka. Itu tahap pertama. Makanya anak diperlihatkan gambar-gambar. Nah, tahap yang kedua namanya tahap menganalisis. Nah, sebenarnya secara otomatis ketika anak mengamati, maka sebenarnya di psikologi mental anak, di kemampuan kognitifnya, dia akan membangun asosiasi-asosiasi atas apa yang ia amati. Misal, kalau di buku aktivitas itu ada gambar roda, ada gambar bola, ada gambar rumah, kemudian ada gambar kelapa, maka dia akan membangun asosiasi-asosiasi, klasifikasi yang dibangun di dalamnya, di dalam pikiran. Maka ketika ada pertanyaan kemudian mana yang berbeda, anak otomatis akan menyilang rumah, kan gitu. Ya, kenapa rumah? Karena dia keluar dari kelompoknya, ya, kesamaan-kesamaan yang ada di dalam gambar itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai tahap menganalisis di situ. Nah, anak-anak yang tidak punya kemampuan analisis yang bagus, maka dia tidak akan cepat paham dan tanya. Maksudnya kan, jadi analisis itu tahap mental. Dia akan tanya, kok ini begini Bu? Anak yang langsung paham, dia akan langsung tahu. Makanya biasanya di buku aktivitas itu saya nggak setuju. Maaf nih, kalau petunjuknya terlalu panjang, ya, coba amati gambar. Toh anak kan nggak bisa baca tuh. Itu kan petunjuk untuk gurunya. Nah, kalau masuknya ke buku teks, buku guru, maka bolehlah. Tetapi di undang-undangnya kan ketika buku teks tidak boleh dicoret-coret. Itu peraturan buku teks. Karena buku teks kan buku yang di SD, di TK itu kan misalkan yang dikeluarkan pemerintah untuk semua orang. Tapi kalau buku aktivitas itu, makanya saya sendiri nggak suka kalau buku aktivitas itu petunjuknya terlalu panjang yang dibacain orang tua. Karena buku aktivitas itu sebenarnya buku yang bisa jadi tanpa orang tua, anak bisa ngerjain. Itu yang bagus. Jadi ketika dilihat gambar-gambar, dia udah tahu, oh ini yang beda. Oh ini yang sama. Oh ini warna yang awalannya, yang terakhirnya huruf U. Oh ini proses analisis itu. Nah, makanya Bapak Ibu saya info nih ya, ini info, saya udah sampaikan juga ke Bu Dwi Darwati, silakan kalau yang berminat, tapi ini saya lagi proses dulu karena buku Alex, jadi Alex Media mau nawarin Bapak Ibu guru PAUD yang mau pelatihan buku aktivitas, nanti bisa gabung ke admin Mbak Airin ya, gratis, free, tetapi dengan catatan buku aktivitas itu nanti dipakai di muridnya masing-masing Bapak Ibu guru. Dan nanti diterbitkan juga oleh Gramedia dan dipasang. Karena ingin menyerap bahwa sebenarnya yang bisa paham dengan kemampuan anak-anak kita sendiri dalam buat aktivitas, ya Bapak Ibu guru sendiri. Yang paling paham itu. Kenapa tidak kemudian, saya dasarnya itu sampaikan ke benar. Bapak Ibu guru itu mereka penulis hebat. Dia tidak punya kesempatan dan ruang aja kalau diberi kesempatan bersatu nulis satu buku 100 halaman ditulis oleh 15 guru misalkan gitu. Itu jadi buku yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, ini yang saya sebut sebagai tahap analisis Dwi ya. Jadi anak-anak kita sebenarnya gini. Makanya saya kalau buku aktivitas itu biasanya cukup contoh aja di nomor 1. Misal nanti ayam, nanti ada misalkan angsa, nanti ada bebek, nanti ada anjing misalkan.
Anak itu biar dia berpikir ini yang beda yang mana nih gitu. Oh ternyata yang beda adalah yang huruf depannya bukan A, itu analisis tuh dia. Jadi kita buku aktivitas ini sebenarnya akan bisa mengukur bagaimana kemampuan anak usia dini menganalisis, dan nanti semakin banyak menggunakan buku aktivitas, anak usia dini akan tahu pola-pola ya. Oh kalau ini yang dicari hurufnya yang berbeda, oh kalau ini yang dicari warnanya yang berbeda, oh kalau kehidupan ini kan pola-pola. Nah itu pentingnya. Yang ketiga, kalau bisa tidak hanya sampai kepada tahap analisis, tapi sampai kepada tahap kritis. Nah, sampai kepada tahap kritis ketika dimasukkan di buku aktivitas, itu misalkan urutan ya, urutan. Jadi ibu pergi ke satu anak bangun tidur, ini, yang dimana game itu tidak hanya menunjukkan satu jawaban yang benar. Ini jarang dikembangkan ini. Tetapi bisa kemungkinan 3 jawaban yang benar. Yang benar bukan jawabannya, tapi bagaimana argumentasi anak itu kemudian bisa membangun jawaban, kan gitu. Itu kan kritis tuh. Ya. Itu ini jarang nih, tapi ini bagus menurut saya. Saya pengen ngembangin ini juga. Sampai kemudian tahap keempat, kreatif. Dulu kan sempat tuh, ada pakar bilang begini, besok suatu saat anak-anak itu dikasih soal ujian, kertasnya kosong, suruh gambarin apa pikiran kalian terhadap masalah ini, dia gambarin semuanya. Nah itu kreatif itu. Ini biasanya sudah dipakai tuh, ada lingkaran kosong, terus anak-anak diminta silahkan gambarin lingkaran-lingkaran di mana saja, terserah kamu dan warnai. Itu sudah kreatif itu, karena dia akan mengembangkan imajinasinya sendiri. Nah ini sih barangkali ya PR kita ya, untuk bisa mengembangkan activity book yang saya pikir bisa mengembangkan kemampuan mengamati yang bagus gitu ya, analisis yang bagus gitu, kemudian kritis yang bagus gitu. Anak saya suka sekali kalau main-main begitu, kalau dia, jadi biasanya begini, buku aktivitas itu dipegang, kalau anak bisa dia nggak akan tanya ke gurunya, dia udah bisa kan gitu. Tapi kalau dia bingung akan tanya, kan gitu. Oh ini gimana Bu? Oh ini kayak gini. Oh dia paham, dia kerjain lagi sendiri. Semakin dia sering, maka pola-pola aktivitas, pola-pola ini akan bisa dipahami. Jadi hidup itu kan sebenarnya mengajari anak untuk membaca suatu pola, itu yang penting. Namanya ketetapan. Jadi orang makan, orang tidur itu kan bisa berubah-ubah, tetapi polanya akan ada yang tetap. Dan buku aktivitas kan ngajarin pola, membaca struktur, namanya menganalisis yang penting. Itu cerdasnya anak-anak sering digunakan pakai buku-buku activity book. Itu saja sih Mas Krisna. Oke, terima kasih kepada Pak Guru Heru yang telah memberikan jawabannya ya dari pertanyaannya tadi. Buat teman-teman yang masih kepo tentang buku aktivitas, mungkin bisa gabung di kelas menulis buku aktivitas untuk anak usia dini pada tanggal 14 sampai 16 Desember. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti bisa langsung menghubungi admin. Di kolom chat sudah dikirimkan nomor. Silakan bisa menghubungi admin Mbak Airin untuk mengikuti kelas menulis buku aktivitas. Dan untuk info-info menulis buku lainnya, teman-teman bisa langsung kepoin dengan cara follow di IG-nya Sekolah Menulis Rumah Kreatif Wadas Kelir, dan juga follow IG-nya Rumah Kreatif Wadas Kelir. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin belajar tentang dunia pendidikan, tentang pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya, teman-teman bisa belajar secara virtual atau daring melalui YouTube Pak Guru Heru Channel. Nah, di YouTube Pak Guru Heru Channel, teman-teman nanti bisa belajar baik tentang anak usia dini ataupun tema-tema isu-isu tentang pembelajaran yang sedang hangat, terkini seperti itu. Teman-teman bisa subscribe dan like serta komen di situ juga. Ya, mungkin itu yang dapat kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Guru Heru dan juga Ibu Juliani yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik sehingga banyak
teman-teman yang juga tertarik dengan materi ini dan sangat antusias mengikuti materi pada malam hari ini, untuk menyelesaikan atau mensudahi acara pada malam hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin Sukses. untuk amin. Mungkin untuk sesi terakhir yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh admin Mbak Triana. Kepada Mbak Triana dipersilahkan.